Juventus hentikan perburuan terhadap boomer PSG asal Argentina. Juventus kabarnya akan segera menghentikan perburuan mereka terhadap striker milik Paris Saint-Germain asal Argentina, yaitu Mauro Icardi, yang tampaknya memang akan tetap bertahan di klub raksasa Prancis tersebut. Meskipun statusnya sudah dipermanenkan oleh Paris Saint-Germain pada awal Mei 2020 lalu, tetapi masa depan dari Mauro Icardi selalu dipertanyakan oleh banyak pihak. Pada bursa transfer musim panas ini, kembali nama sang pemain dikaitkan dengan beberapa klub besar Serie A, terutama Juventus, yang memang sudah cukup lama tertarik memboyongnya. Namun keinginan dari si nyonya tua tersebut tampaknya akan segera dikubur, setidaknya untuk musim depan. Bukan hanya karena sang pemain sudah beberapa kali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan PSG dalam waktu dekat karena merasa sudah betah berada di ibu kota Prancis tersebut. Sang penyerang juga menyebutkan bahwa keluarganya juga sudah bahagia di Paris dan dirinya pun masih terikat kontrak yang cukup panjang hingga tahun 2024 bersama tim besutan Mauricio Pochettino tersebut. Akan tetapi alasan dari mundurnya Juventus untuk berusaha membawa Icardi tampaknya bukan hanya berasal dari ucapan sang pemain tersebut, tetapi situasi yang sedang dialami oleh Bianconeri. Berdasarkan kabar dari Tuttosport, saat ini sangat sulit melihat Juventus berburu striker baru di bursa transfer karena sudah memastikan peminjaman kedua bagi Alvaro Morata serta segera memperpanjang kontrak Paulo Dybala. Tidak hanya itu, Cristiano Ronaldo juga disebut masih sangat mungkin akan bertahan di Turin. Jadi tampaknya si nyonya tua tidak akan berusaha mengeluarkan dana besar lagi untuk memboyong penyerang baru. Sementara bagi Icardi sendiri, bertahan di PSG berarti dirinya harus siap kembali untuk bersaing ketat dan juga belum tentu menjadi pilihan utama pada sektor lini depan. Selain dengan adanya Kylian Mbappe serta Neymar, musim depan raksasa Liga 1 juga dikabarkan masih berniat memboyong penyerang baru, yaitu Joaquin Correa dari Lazio. Memang Correa bisa jadi didatangkan dengan pengorbanan Pablo Sarabia, tetapi penggawa Lazio tersebut dipastikan akan menjadi pesaing baru untuk Icardi. Persaingan juga dipastikan akan semakin sulit jika Les Parisiens juga jadi mendatangkan kembali Moise Kean dari Everton. Fakta di balik performa garang Italia di Euro 2020, dominasi Juventus tak ada sumbangsih AC Milan. Performa yang ditunjukkan Italia dalam gelaran Euro 2021 menjadikan mereka sebagai kandidat juara. Namun terungkap fakta menarik, skuad Italia di gelaran Euro 2020 ini melambungkan nama Juventus dan menenggelamkan klub AC Milan. Skuad Italia yang diperkuat 26 tanpa kesulitan melaju ke babak semifinal Euro 2020. Tim asuhan Roberto Mancini tersebut baru saja menembus babak 4 besar usai mengalahkan Belgia pada perempat final lewat skor 2-1. Kemenangan atas Belgia membuat Gliazzurri semakin moncer untuk merebut tahta jawara 1 di Eropa. Meski pada awalnya Italia sedikit dipandang remeh di antara tim unggulan lainnya, namun kenyataan justru Gliazzurri lah yang saat ini menjadi tim paling difavoritkan menjadi juara setelah Inggris. Performa gemilang Ciro Immobile dan kawan-kawan bukannya isapan jempol belaka, tapi dapat bukti melalui statistik yang mereka ukir. Dari 5 pertandingan yang sudah dilakoni, tim besutan Roberto Mancini tersebut berhasil membubuhkan 10 gol. Gol ke-10 Italia yang dilesakan oleh Nicolo Barella kala melawan Belgia memiliki arti tersendiri bagi Gliazzurri. Lesangan tersebut menjadi yang terbanyak ditorehkan timnas Italia sepanjang partisipasinya dalam gelaran Euro. Berbicara permainan yang mumpuni, jelas berkaitan dengan sumber daya pemain yang ditampilkan. Roberto Mancini dalam pemanggilan 26 pemain bukannya tanpa kontroversi sama sekali. Keputusan mantan juru kemudi Inter Milan dalam memanggil beberapa pemain gaek dari minim juga kontribusi bagi klub yang mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak. Namun penampilan Italia yang mengedepankan teamwork membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Roberto Mancini tidaklah asal-asalan. Dari 26 pemain yang dipanggil, Juventus menjadi tim paling banyak yang menyumbangkan amunisinya. Klub Liga Italia asal Turin tersebut mengirimkan 4 wakil untuk memperkuat Gliazzurri. Keempat pemain tersebut meliputi Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini, dan Leonardo Bonucci. Khusus pemanggilan 2 nama terakhir pada awalnya mengundang kontroversi, mengingat 2 palang pintu pertahanan Bianconeri itu sudah lanjut usia. Chiellini berusia 36 tahun, sedangkan Bonucci lebih muda 2 tahun dari partner sehatinya tersebut. Namun kedua pemain bertahan ini sanggup membuktikan bahwa usianya hanyalah angka. Bonucci dan Chiellini tampil solid dan garang dalam setiap menggalau serangan tim lawan. Kekokohan keduanya terbukti saat Italia bersua Belgia
di mana seorang Romelu Lukaku pada mulanya diprediksi menjadi ancaman nyata. Namun berkat Chiellini dan Bonucci, pemain Inter Milan tersebut seakan mati kutu dengan hanya mampu membukukan 1 gol lewat eksekusi penalti. Di sisi lain, tim-tim yang masuk jajaran The Big Five Serie A hampir semuanya mengirimkan pemainnya untuk bergabung di skuad timnas Italia. Satu-satunya tim yang masuk 5 besar dalam klasemen akhir Liga Italia musim lalu yang tak memiliki sumbangsih di timnas Italia untuk Euro 2020 adalah AC Milan. Jelang berlaga di Wembley, Italia dihantam masalah sulit. Italia harus menghadapi masalah sulit jelang duel kontra Spanyol pada semifinal Euro 2020 yang digelar di Stadion Wembley, Inggris. Masalah sulit yang harus dihadapi Italia ini diungkapkan langsung oleh Presiden Federasi Sepak Bola Italia, Gabriele Gravina. Gabriele Gravina marah usai penggemar Italia hanya mendapatkan sebanyak 125 tiket untuk laga semifinal yang digelar pada hari Rabu, 7 Juli 2021 mendatang, dan kekecewaan juga menyelimuti Gravina karena jika Italia lolos ke final, penggemar hanya mendapatkan 1.000 tiket saja. Gravina mengaku membawa penggemar ke Inggris merupakan masalah paling sulit yang harus dihadapinya. Jumlah tiket yang didapat baginya sangat sedikit. Masalah kami yang paling sulit adalah membawa penggemar kami ke sana. Kami cuma dapat 125 tiket untuk semifinal dan 1.000 jika berhasil melangkah ke final. Mereka seharusnya paham, jika ini terlalu sedikit, apalagi jika tujuannya membuat laga ini menjadi menarik. Saya paham dengan kondisi pandemi yang tidak menguntungkan, dan kami harus mengikuti pembatasan yang diberlakukan pemerintah Inggris. Kami akan mencoba meminta tambahan kuota jika memungkinkan, ucap Gabriele Gravina, dikutip dari Daily Mail. Pembatasan sejatinya juga dilakukan pemerintah Italia. Hal itu terbukti dengan tidak bisa masuknya fan Inggris ke negeri Pisa tersebut. Pada laga kontra Ukraina, para penggemar The Three Lions tersebut berada di Inggris tidak diperbolehkan memasuki Italia.